Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman kelas 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya semuanya? Ya, insyaallah dalam keadaan baik-baik saja. Insyaallah dalam keadaan sehat, serta insyaallah dalam keadaan terus istiqomah, terus semangat dalam menuntut ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun pada pagi hari ini insyaallah kita akan mempelajari materi sejarah kebudayaan Islam. Melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya. Ya, namun sebelum itu seperti biasa silahkan teman-teman dibuka buku paketnya sembari disimak halaman yang sedang Bapak sampaikan. Juga kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan dibuka buku paketnya. Ini kita sudah mempelajari ya di bab yang pertama. Di pertemuan yang lalu atau pekan yang lalu sudah Bapak sampaikan untuk hasil latihan dari uji kompetensi. Silakan diperbaiki, atau bagi teman-teman yang belum bergabung bisa disimak video Zoom rekaman yang sudah Bapak kirim di grup juga. Oke, baik. Adapun hari ini yang akan kita pelajari adalah mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Apa itu mata pencaharian? Bahasa mudahnya yaitu pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada saat itu sebelum Islam, ya, sebelum Nabi Muhammad SAW mendakwahkan agama Islam di masyarakat Arab. Nah, teman-teman bisa lihat di ilustrasi gambar yang ada di sini ada seseorang yang sedang mengembala domba-dombanya atau biasa disebut dengan biri-biri. Nah, di sana juga ada onta, di sana juga ada beberapa bagian pohon ya di ujung, ya pohon-pohon atau peternakan, juga ada pertanian juga ada. Nah, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan, apa saja jenis usaha yang dilakukan masyarakat Arab sebelum Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kita sebagai seorang manusia pasti perlu memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup tentu kita perlu adanya sesuatu yang kita gunakan nantinya, seperti halnya peternakan ya dari hewan-hewanan agar nantinya bisa kita konsumsi, kemudian juga dari pertanian yang mana nantinya juga untuk kita konsumsi dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini ada juga mengapa masyarakat Arab sebelum Islam gemar berdagang. Nah, jadi nanti ada beberapa masyarakat Arab yang mereka bekerjanya sebagai pedagang. Ada beberapa dari mereka yang bekerjanya sebagai petani maupun peternak. Nah, oleh karenanya silakan disimak materi yang Bapak sampaikan. Oke, baik. Maaf. Oke, di halaman 12. Jadi di bahasan kali ini yaitu kita akan membahas mata pencaharian atau pekerjaan dari masyarakat Arab. Untuk apa, Pak? Dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ya, jadi di sini bahwasanya masyarakat Arab itu juga ada orang-orang yang tinggal di kota dan juga ada orang-orang yang tinggal di desa. Seperti kita, ada yang tinggal di kota Jakarta, namun ada juga yang tinggal di pedesaan, ya, yang dalam-dalam. Nah, adapun mereka atau masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan, ya, mereka disebut dengan hadori. Ya, hadori. Hadari, ya, boleh hadari, ya, boleh hadori, ya, yang artinya adalah penduduk yang menetap. Mengapa menetap? Beliau-beliau ini menetap di kota. Nah, biasanya masyarakat Arab yang tinggal di kota, mata pencaharian mereka atau pekerjaan mereka adalah berdagang. Ya, jadi ini untuk masyarakat yang tinggal di kota, mereka berdagang. Nah, adapun
masyarakat Arab yang tinggal di pedesaan, ya, mereka itu disebut dengan suku Badui. Mereka disebut dengan suku Badui. Badui adalah masyarakat Arab yang tinggal di pedesaan. Kalau Hadori tadi adalah masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan. Nah, perbedaan mata pencaharian mereka atau pekerjaan mereka, yang tinggal di kota adalah berdagang. Yang tadi Bapak sampaikan. Nah, sedangkan masyarakat Arab yang tinggal di pedesaan atau suku Badui, nah mereka ini biasanya bertani, bercocok tanam, dan juga beternak, ya, memelihara hewan-hewan seperti biri-biri, unta, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah mata pencarian mereka. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama adalah beternak. Nah, beternak adalah mata pencarian tadi yang Bapak sampaikan, yaitu oleh masyarakat pedesaan atau suku Badui. Nah, jadi sebelum datangnya agama Islam, ya, atau sebelum Islam menerangi di wilayah Arab, masyarakat Arab pada saat itu, ya, terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan, mereka ini bertahan hidup, menjalani hidupnya dengan cara bekerja sebagai petani, ya, atau bercocok tanam, atau sebagai peternak hewan-hewan. Nah, biasanya para petani maupun peternak ini, terutama peternak ini, mereka biasanya pindah-pindah dari tempat yang A ke tempat yang B, dari tempat yang B tempat yang C, dari yang C yang ke D. Mengapa mereka pindah-pindah, Pak? Karena mereka mencari tempat yang curah hujannya tinggi dan juga yang banyak padang rumputnya. Maksudnya apa? Karena hewan-hewan ternak itu butuh minuman, ya, butuh air, sehingga masyarakat Arab yang bekerja sebagai peternak, maka mereka membutuhkan air untuk hewan-hewannya. Sehingga ketika di tempat A airnya sudah habis, atau padang rumputnya sudah habis, makanan dan minumannya sudah habis, maka mereka pindah ke tempat yang B. Ya, mereka juga memperhatikan rumputnya untuk makanan hewan-hewan mereka, kemudian minumannya juga. Kemudian ketika sudah habis, mereka pindah lagi ke tempat yang C. Sehingga hidup mereka ini pindah-pindah atau disebut dengan nomaden. Ya, nomaden, hidupnya berpindah-pindah. Mengapa pindah-pindah? Ya, tadi Bapak sampaikan bahwasanya karena mencari hujan yang tinggi, curah hujan, ya, agar ada air, dan yang kedua mencari tempat yang ada padang rumputnya. Ya, sehingga air dan padang rumput merupakan makanan dan minuman untuk hewan-hewan ternak mereka. Nah, biasanya juga masyarakat Arab yang bekerja sebagai peternak, maka mereka dapat menghasilkan susu pastinya, kemudian menghasilkan juga daging, ya, menghasilkan bulu domba, ya, dari biri-biri yang mereka ternaki, sehingga hal-hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka atau kebutuhan orang-orang Arab yang bekerja sebagai beternak, ya. Nah, adapun dikatakan di sini dituliskan bahwasanya semakin banyak hewan ternak yang mereka miliki, maka tingkat derajat sosialnya kemungkinan makin tinggi. Ada orang si A mempunyai hewan ternak 50. Wow, banyak sekali, ya. Maka dianggap sosialnya hebat, tinggi derajatnya di masyarakat. Namun yang B memiliki hewan ternak 100, lebih banyak lagi, maka derajatnya ya lebih tinggi lagi dari yang A. Nah, sehingga itulah, ya, menjadi pandangan masyarakat bahwasanya ketika memiliki banyak hewan ternak, maka derajatnya akan naik, ya. Berbeda dengan saat ini. Ketika Islam datang, maka yang membedakan derajat kita adalah ketakwaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, ya, bukan karena harta, bukan karena banyaknya hewan ternak, bukan karena banyaknya kekayaan, tapi karena ketakwaan kita kepada Allah. Itu yang membedakan kita. Ya, demikian. Sehingga ketika Islam datang, alhamdulillah, ya, kepercayaan-kepercayaan atau tingkat sosial pada saat itu hilang. Ya, yang jelek-jelek hilang. Ya, demikian. Sehingga semua manusia sama,
yang membedakan adalah ketakwaan atau ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun di sini ya, peternakan merupakan mata pencaharian utama ya, orang-orang Arab pedalaman. Nah, yang pedalaman ini atau pedesaan maka kita sebut dengan suku Badui. Ya. Jadi mereka biasanya itu tinggal di padang pasir atau di lembah-lembah. Ya, tentu mereka mencari tempat yang tadi curah hujannya tinggi. Kemudian mereka juga mencari tempat yang banyak padang rumputnya. Karena dengan adanya curah hujan yang tinggi, maka nanti banyak air dan airnya bisa dikonsumsi oleh hewan-hewan ternak mereka. Adapun yang kedua yaitu padang rumput, tentunya untuk makanan hewan-hewan ternak mereka. Ya, sehingga yang tadi Bapak sampaikan, hidup masyarakat Arab yang bekerja sebagai peternak, maka mereka hidupnya pindah-pindah dari tempat A, B, B ke C, C ke D, D ke E terus. Ya, karena mereka mencari air maupun mencari padang rumput. Ya, demikian. Nah, jadi di sini hewan ternak yang mereka pelihara yaitu biri-biri atau domba kita sebutnya. Kemudian unta. Nah, dan tentunya hasil dari biri-biri maupun unta diantaranya susu, kemudian dagingnya, kemudian kulitnya juga bisa dimanfaatkan ya. Ya, kulit domba itu bulu-bulunya juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi pakaian ya. Subhanallah ya, sehingga inilah pekerjaan atau mata pencarian masyarakat Arab Badui khususnya yang tinggal di pedesaan atau di pedalaman, yaitu beternak. Nah, adapun untuk bercocok tanam, insya Allah akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Nah, adapun di sini ada kegiatan siswa nih. Ini sebagai latihan setelah membaca materi di atas. Jadi setelah teman-teman menyimak materi yang Bapak sampaikan, silakan dibaca lagi agar lebih paham. Ya, kemudian setelah itu teman-teman jelaskan menurut pendapat kalian, menurut pandangan kalian, mengapa sih sebagian masyarakat Arab itu beternak? Ya, kenapa nih? Ya, di antaranya karena ketika banyak hewan ternaknya, maka mereka dianggap derajat sosialnya tinggi. Kenapa masyarakat Arab beternak? Ya, tentu karena mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka mencari pekerjaan diantaranya yaitu beternak. Ya, banyak ya ulasan-ulasan yang bisa teman-teman tulis di situ. Jadi lebih baik langsung di buku paket. Setelah selesai diberikan nama di atasnya. Ya, di atas sini boleh atau di atas sini boleh berikan nama. Setelah itu difoto jelas dan dikirim ke Bapak. Ya, demikian yang mungkin bisa disampaikan. Nanti selebihnya apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh japri maupun di grup. Demikian, kurang lebihnya maaf. Kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, syukron.